Halo semuanya, kembali lagi di sini di Firbi TV bersama saya Bobby Gali. Kali ini kita sudah bersama karyawan Firbi, yaitu dengan nama Arya. Halo Arya. Halo Sobi. Apa kabar Arya? Arya bisa ceritain nggak sih ke kita semua Arya itu siapa dan di Firbi sebagai apa? Halo semuanya, nama saya Arya. Saya seorang lawyer di Firbi Law Firm. Saya berkuliah S1 di Universitas Udayana dan saya melanjutkan kuliah S2 di Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Oke Arya, dulu pada saat kerja di Firbi, dulu tahu informasi Firbi dari mana? Mungkin bisa dijelasin ke kita semua. Nah, saya tahu Firbi itu dari lowongan Jobstreet. Jadi saya buka Jobstreet, saya juga lihat lamarannya, lalu saya coba cari di websitenya Firbi, dari sosial media juga, Instagram, LinkedIn, dan juga YouTube. Dan saya tahu perusahaan ini ada dan juga saya rasa cukup besar perusahaannya. Baik Arya, pada saat dulu melamar pekerjaan, susah banget nggak sih pada saat nyari kerja saat ini? Wah, susah banget. Kalau saya nyari pekerjaan itu hampir 6 bulan dan cuman 3 atau 4 aja yang dapat tawaran gitu. Bahkan saya ngelamar hampir ratusan ataupun ribuan juga ngelamar juga belum dapat. Oh ya, sampai sesusah itu? Oh, nah ingat nggak dulu pada saat dipanggil sama Firbi kan interview ya? Proses interviewnya seperti apa? Untuk proses interview di Firbi saya cukup panjang, sekitar 5 kali 6 kali harus bolak-balik untuk menjelaskan, dan juga saya merasa bahwa Firbi ini adalah perusahaan yang cocok dengan diri saya gitu. Jadi saya sangat berjuang untuk masuk ke sini. Arya, dulu inget nggak sih pada saat interview di Firbi, prosesnya tuh seperti apa sih? Bisa diceritain ke kita semua nggak? Proses interview di Firbi ini bagi saya cukup susah gitu untuk masuknya. Saya sampai ngulang 5 kali 6 kali bolak-balik ke sini. Saya harus presentasi juga di FGD, Focus Group Discussion. Saya harus menjelaskan siapa diri saya dan apa kemampuan-kemampuan yang saya punya gitu. Jadi nggak mudah lah untuk masuk ke Firbi ini. Berarti prosesnya lumayan susah ya? Nah, pada saat proses interview, kan di interviewnya banyak banget ya, apalagi kan Arya seorang lawyer, pasti ditanya pasal-pasal, kejadian kasus, seperti apa sih ya? Bisa cerita? Nah betul, jadi waktu di interview itu saya menjelaskan semuanya, ditanyain tentang pasal-pasal juga, tentang bagaimana cara menjadi lawyer yang baik dan benar, dan tentunya juga seleksinya sangat ketat, jadi nggak semua orang bisa masuk ke Firbi. Termasuk membahas kasus kalau nggak salah waktu itu ya? Ingat nggak dulu yang melamar di sini tuh berapa banyak dulu? Pasti diinfoin kan, atau Arya bisa tahu sendiri ya? Yang saya lihat di Jobstreet itu yang melamar di Firbi itu hampir lebih dari 25.000 orang. Banyak juga ya. Nah terus nggak gimana tuh, kan soalnya banyak banget ya, dulu pede aja daftar ke Firbi. Nah, dengan adanya pelamar sebanyak 25.000 itu, saya merasa bahwa saya bisa masuk ke Firbi. Satu, karena saya berkompeten di bidang saya. Yang kedua juga saya merasa bahwa Firbi adalah perusahaan yang besar dan juga bisa mengembangkan skill dan potensi yang ada dalam diri saya. Dan dirimu nggak merasa down, soalnya kan pasti itu 25 ribuan orang, banyak banget loh. Saya yakin sih kalau saya bakalan lolos ujung-ujungnya, walaupun proses seleksinya cukup rumit gitu, karena saya juga berkuliah untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Saya rasa saya juga berkompeten di bidang saya. Nah terus Arya, kan pasti pada saat ngelamar pekerjaan, kan kadang-kadang lihat pada saat datang ke kantornya Firbi, lihat pelamar yang lain ya. Nah itu Arya gimana tanggapannya? Pasti kan semuanya kayaknya yang dipanggil ke sini lumayan bagus-bagus ya. Maksudnya dia pasti kalau nggak pinter dan keluarnya di tempat yang bagus misalnya. Nah itu bisa cerita nggak tuh? Nah, waktu proses interview itu saya juga bertemu dengan beberapa pelamar lainnya, dan saya rasa mereka juga cukup paham dengan pekerjaannya mereka, tapi itu tidak membuat saya mundur. Saya semakin yakin dan semangat untuk belajar, dan akhirnya saya bisa lolos di Firbi. Oh gitu. Nah Arya, pada saat kan udah bekerja nih, udah diterima di Firbi ya, dan bekerja di Firbi, dirimu tuh gimana yang dirasain pada saat bekerja di Firbi? Lingkungan kerjanya gimana tuh ya? Setelah saya keterima di Firbi, saya merasa bahwa lingkungan ini sangat cocok untuk saya sendiri. Kan saya bilang saya seperti bisa menjadi diri sendiri saat bekerja, pekerjaannya juga sesuai dengan apa yang harus saya kerjakan dan juga rumpun ilmu saya gitu. Terus orang-orangnya pada bekerja secara sendiri, tim, atau Arya dibantu atau seperti apa ya? Nah, di Firbi ini punya tugasnya masing-masing per pekerja gitu, tapi tidak menghalangi bahwa kita adalah sebuah satu tim yang sama, jadi kita juga menjalankan yang namanya kerja sama tim, kita saling bantu semuanya.
Jadi nggak sendiri-sendiri ya, mungkin dibantu juga sama atasannya Arya ya. Nah pada saat bekerja di Firbi, Arya pegang klien siapa aja ya? Kan saking banyaknya, tapi spesifik aja. Klien VIP siapa yang Arya pegang? Nah itu kan seru nih, mungkin pemirsa di rumah pengen tahu. Selama saya bekerja di Firbi, saya banyak menangani klien-klien besar. Yang pertama yaitu hak cipta dengan klien dari luar negeri, yaitu dari China. Yang kedua juga pendaftaran merek-merek dari pemerintah, khususnya dari Pemda. Dan juga saya menangani kasus besar hukum dengan klien dari China yang diadili di pengadilan Indonesia. Wah itu gede-gede semua tuh, apalagi tadi yang pengadilan ya. Kalau nggak salah itu pelanggaran merek ya. Betul. Gimana bisa nge-handle karyawan besar-besar begitu? Bangga nggak? Saya sih bangga sekali ya gitu, karena saya sejujurnya nggak nyangka bisa berada di titik ini. Tentunya juga dengan semangat dari diri sendiri dan juga dukungan dari teman-teman di Firbi juga, ini semakin mendorong saya untuk menyelesaikan ini semua. Nah ya, berarti pada saat dirimu sampai selama ini di Firbi, perasaan apa yang dirimu punya? Pasti kan keluarga nanya ya. Perasaan saya sangat senang, terutama saat saya ngasih tahu ke orang tua, ke bapak, ke ibu, kalau saya keterima kerja. Setelah saya 6 bulan di Jakarta, saya baru pertama kali kerja, tentunya mereka juga terharu, senang anaknya udah bisa kerja, udah bisa mandiri. Nah Arya, pada saat bekerja di Firbi, ada nggak sih pengalaman yang mengharukan yang mungkin bisa diceritain ke kita semua? Silakan. Ada sih mas, waktu itu waktu aku belum kerja di Firbi, adik aku tiba-tiba ngechat minta dibeliin sepatu untuk dia lomba. Dan saat itu saya belum keterima kerja, jadi aku bilang nanti dulu ya, belum punya uang. Jadi berarti Arya sayang banget sama adanya ya? saya sayang banget sama adik saya. Jadi setelah terima di Firbi, saya tahu terima di Firbi, sangat mengharukan. Saya sampai nangis, bilang ke adik saya karena saya udah keterima kerja, nanti uangnya bakalan saya kasih buat beli sepatu. Wah itu sih merinding nih ya. Nah adik sendiri waktu itu pas Arya ngasih gimana tuh responnya? Wah, dia waktu itu senang banget sih, setelah penantian lama, mungkin sekitar beberapa bulan, mungkin hampir setengah tahun nungguin sepatu itu, dan akhirnya terwujud juga beliin adik saya sepatu. Wah keren-keren. Nah memang pemirsa, salah satu kita untuk bekerja kan secara kita untuk mendapatkan penghasilan ya, dan kita bisa memberikan terhadap orang-orang yang kita sayangi ya. Betul. Hebat banget sih Arya, dan itu semua bisa kita contoh ya pemirsa di rumah. Nah Arya, kalau gitu boleh nggak sih kasih tahu ke kita semua tips gimana caranya bisa lolos seleksi masuk kerja di Firbi? Nah bisa cerita ke kita semua nggak? Nah, untuk teman-teman semua, tipsnya untuk masuk ke Firbi itu jangan patah semangat. Dari banyaknya pelamar, ribuannya pelamar, bahkan ada dari luar negeri, bahkan top universitas juga, teman-teman jangan minder, terus belajar. Firbi ini sangat terbuka untuk teman-teman yang mau belajar. Tentunya juga teman-teman harus giat untuk mencari pekerjaan juga, giat untuk mencari Firbi itu perusahaannya seperti apa, dan teman-teman buktikan bahwa teman-teman adalah yang terbaik. Oke Arya, terima kasih sharingnya untuk hari ini. Sukses terus sama karirnya. Nah pemirsa, sekian dulu video tayangan Firbi TV kali ini.